Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar adik-adik saat ini? Semoga kiranya dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Elisa Putri Mega dan bisa dipanggil Ibu Elisa. Ibu Elisa tentunya akan memandu pembelajaran bahasa Indonesia materi teks tanggapan kelas 9 fase D pada kesempatan ini. Mari simak dengan seksama ya adik-adik. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini mengenai teks tanggapan, berikut ini ada sebuah peta konsep pembelajaran. Peta konsep ini memudahkan adik-adik supaya pembelajaran teks tanggapan lebih terstruktur. Baik, di kotak pertama, kita akan memahami mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, jenis-jenis, struktur, hingga kaidah kebahasan teks tanggapan. Lalu selanjutnya, kita akan menganalisis dan menyusun teks tanggapan. Itu dia peta konsep pembelajaran teks tanggapan. Jadi, apa yang kalian ketahui mengenai tanggapan? Bagaimana sih caranya agar tanggapan yang kita sampaikan dapat diterima baik oleh orang lain? Untuk itu, kita temukan jawabannya dengan mempelajari materi teks tanggapan. Yuk, mari kita simak baik-baik adik-adik. Lalu, sebelum kita mengetahui serta memahami secara garis besar mengenai materi teks tanggapan, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu pengertian teks tanggapan. Nah, teks tanggapan merupakan sebuah penilaian atau pendapat terhadap suatu objek, peristiwa, maupun fenomena. Teks tanggapan ini berisi sebuah respons pujian maupun respon kritik, dan sifatnya subjektif. Jadi, teks tanggapan di dalamnya itu berisi sebuah penilaian tentunya atau sebuah pendapat yang sifatnya subjektif dikarenakan dipengaruhi oleh sudut pandang pribadi. Seperti itu adik-adik. Adapun tujuan teks tanggapan ada dua adik-adik, yaitu tujuan pertama memberikan penilaian. Artinya penulis memberikan penilaiannya mengenai kelebihan maupun kekurangan yang diidentifikasinya. Tujuan kedua memberikan masukan konstruktif. Artinya memberikan masukan yang membantu perbaikan atau memberikan evaluasi agar kedepannya lebih baik. Adapun 3 ciri-ciri teks tanggapan, yang pertama adalah memiliki 3 struktur, diantaranya konteks, deskripsi, dan penilaian. Kedua, berisi fenomena. Tentunya fenomena ini merupakan fenomena yang ingin ditanggapi penulis dan sifatnya nyata. Ketiga, berisi tanggapan ataupun penilaian. Tanggapan ini tentunya menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, adapun jenis-jenis teks tanggapan. Itu ada 2. Jenis yang pertama, teks tanggapan berupa pujian. Teks tanggapan yang berisi pujian ini memberikan sebuah apresiasi terhadap objek yang ingin ditanggapinya. Kedua, teks tanggapan berupa kritik. Teks tanggapan yang berisi kritik ini memberikan sebuah pertimbangan, baik atau buruk terhadap suatu objek yang ingin ditanggapi penulis. Selanjutnya kita beralih pada pokok pembahasan dari teks tanggapan, yaitu struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan memiliki 3 struktur, diantaranya struktur konteks. Pada bagian ini, penulis memberikan pernyataan umum mengenai peristiwa atau objek yang ingin ditanggapinya. Kedua, struktur deskripsi. Pada bagian ini, penulis memberikan penjelasan mengenai alasan mendukung atau menolak secara rinci mengenai peristiwa atau objek yang ingin ditanggapinya. Ketiga, struktur penilaian.
Pada bagian ini, penulis memberikan penilaian berupa pujian maupun kritik mengenai peristiwa atau objek yang ingin ditanggapinya. Adapun 3 kaidah kebahasan teks tanggapan, di antaranya terdiri dari pertama, bahasa deskriptif. Menggunakan bahasa deskriptif agar tanggapan yang disampaikan dapat lebih spesifik penjelasannya. Kedua, terdapat penilaian. Berisi penilaian pujian maupun penilaian kritik yang disertai fakta dan data. Dan yang terakhir, terdapat kalimat saran. Memberikan saran ini terdapat pada akhir teks. Baik adik-adik, setelah kalian sudah mengetahui dan memahami mengenai materi teks tanggapan, selanjutnya Ibu Elisa meminta kalian untuk mencermati berita TikTok kumparan yang sudah tersedia pada kode barcode berikut ini. Lalu selanjutnya, cermati juga teks tanggapan hasil menanggapi berita tersebut. Berikut teks tanggapannya. Baik, selanjutnya adik-adik, setelah kalian sudah menyimak keseluruhan materi hingga pada cara menganalisis struktur teks tanggapan, lalu selanjutnya kalian akan diberikan tugas kegiatan 1. Tugas kegiatan 1 ini adalah tugas yang bersifat individu. Adik-adik dapat melihat dan mengerjakan tugas dengan scan barcode di bawah ini. Baik adik-adik, setelah kalian sudah mengerjakan tugas kegiatan 1 yang bersifat individu, lalu selanjutnya adik-adik dapat mengerjakan tugas kegiatan 2. Tugas kegiatan ini merupakan tugas kelompok. Sebelumnya adik-adik dapat membentuk kelompok yang beranggotakan 4 orang siswa. Selanjutnya, kerjakanlah dengan scan barcode di bawah ini. Pada kegiatan terakhir, selanjutnya, adik-adik akan melakukan refleksi diri mengenai pembelajaran teks tanggapan agar dapat memahami setiap proses belajar yang sudah dilalui adik-adik. Oleh karena itu, adik-adik dapat scan barcode di bawah ini untuk mengunggah refleksi diri. Tiba akhirnya kita sudah di akhir pembelajaran mengenai materi teks tanggapan kelas 9 SMP fase D. Semoga kiranya materi ini dapat membantu adik-adik memahami isi struktur serta cara menyusun teks tanggapan dengan baik dan benar. Kiranya juga adik-adik dapat berlatih berpikir kritis dan menyampaikan pendapat dengan santun. Terima kasih sudah menyaksikan.